Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nardiono, Eskom Mkom. Saya merupakan dosen tetap program studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang. Sebagai dosen pengampu mata kuliah struktur data. Mata kuliah struktur data merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di program studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang yang ditempuh oleh mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, ditempuh sebanyak 21 kali pertemuan dalam 100 menit. Sebagai capaian pembelajaran mata kuliah struktur data, setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengelola tugas secara mandiri, menetapkan dan mengukur tujuan, serta mengumpulkan dan menganalisis data untuk memformulasikan solusi dan menulis kode program yang efektif dan efisien sesuai dengan prosedur standar pada bidang pengetahuan teknik informatika. Materi yang akan dibahas pada mata kuliah struktur data adalah untuk pertemuan pertama membahas tipe data dan hierarki. Untuk pertemuan yang kedua membahas array dan pointer. Untuk pertemuan ketiga, membahas struktur data dan record. Untuk pertemuan yang keempat, membahas single stack. Untuk pertemuan yang kelima, membahas double stack. Untuk pertemuan yang keenam, membahas linear queue. Untuk pertemuan yang ketujuh, membahas circular queue. Untuk pertemuan yang kedelapan, membahas double ended queue. Untuk pertemuan yang ke-9 membahas linear single linked list. Untuk pertemuan yang ke-10 membahas aplikasi single linked list pada stack. Untuk pertemuan yang ke-11 membahas aplikasi single linked list pada queue. Untuk pertemuan ke-12 membahas linear double linked list. Untuk pertemuan 13 membahas circular single linked list. Untuk pertemuan ke-14 membahas circular double linked list. Untuk pertemuan ke-15 membahas tree. Untuk pertemuan ke-16 membahas searching linear sort. Untuk pertemuan ke-17 membahas searching binary sort. Untuk pertemuan ke-18 membahas sorting bubble sort dan insert sort. Untuk pertemuan 19 membahas sorting selection sort dan quick sort. Untuk pertemuan ke-20 membahas sorting merge sort dan cell sort. Dan untuk pertemuan yang ke-21 membahas studi kasus mengkreasikan ke program C++ dengan menampilkan menu searching dan sorting. Sistem pembelajaran yang saya gunakan saat pembelajaran mata kuliah struktur data dengan blended learning, yaitu dengan cara pembelajaran tetap, yaitu tatap muka langsung dengan mahasiswa di kelas dengan metode problem based learning, studi kasus, diskusi. Kemudian pembelajaran daring, yaitu berinteraksi dengan mahasiswa melalui Learning Management System atau LMS Universitas Pamulang melalui halaman web mentari.unpam.ac.id. Sistem penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah struktur data yaitu yang pertama, bobot 10% nilai untuk kehadiran. Yang kedua, bobot 20% nilai tugas mandiri, tugas kelompok, dan keaktifan mahasiswa di kelas atau saat diskusi. 30% diambil dari nilai ujian tengah semester, 40% diambil dari ujian akhir semester. Berikut akan saya tampilkan video pembelajaran struktur data untuk pertemuan ke-19 yang membahas tentang sorting selection sort dan quick sort. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama-tama sebelum kita awali perkuliahan pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan sebelumnya ya. Nah, pembahasan sebelumnya yang kita sudah bahas yaitu terkait dengan searching ya. Nah, jadi saran untuk kita masuk di mata kuliah malam hari ini yaitu berdasarkan mata kuliah sebelumnya terkait dengan searching. Nah, kalau kita sudah memahami terkait dengan proses transversal di dalam searching tersebut, maka kita bisa melakukan pembelajaran pada malam hari ini terkait dengan sorting. Tapi sebelum mengarah ke pembelajaran selanjutnya, silakan isi kehadiran di Mengunpam ya. Nah, ini barcode-nya saya tampilkan. Sudah? Oke, kita lanjut terkait dengan pembahasan pada materi selanjutnya ya. Oke, pada malam hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan mengenai sorting. Sorting ini proses pengurutan data ya. Nah, di dalam struktur data kita sudah memahami bahwa struktur data yang kita buat dalam bentuk berbagai tipe struktur data ya. Nah, diharapkan apa? Dari pembelajaran ini ya, mahasiswa diharapkan untuk bisa yang pertama memahami konsep dasar algoritma pengurutan atau sorting dalam konteks struktur data. Kemudian yang kedua, mampu membandingkan efisiensi berbagai metode sorting dari segi kompleksitas waktu dan juga ruang memori. Yang ketiga, melatih logika pemrograman algoritmik dalam menyelesaikan masalah data secara efisien. Oke, selanjutnya yang kita akan bahas dalam materi ini yaitu terkait dengan materi yang pertama yaitu selection sort. Ada yang tahu selection sort? Oke, di depan ya, silakan perhatikan. Berdasarkan sumber yang dijadikan referensi dalam membahas selection sort. Nah, ini yaitu terkait dengan data struktur and algorithm in C++, Gottlieb et al. Ya, dan kawan-kawan. Nah, selection sort ini apa? Algoritma pengurutan berbasis perbandingan sederhana yang bekerja dengan memilih elemen terkecil atau terbesar dari array dan menukarnya dengan elemen pada posisi awal. Proses ini akan diulang hingga seluruh array terurut. Nah, cara kerja dari selection sort. Yang pertama, mulai dari indeks pertama, cari elemen terkecil dari seluruh array. Kemudian yang kedua, tukar elemen tersebut dengan elemen di indeks saat ini. Yang ketiga, ulangi proses untuk indeks berikutnya hingga akhir array. Nah, ilustrasi dari contoh di sini terkait dengan algoritma selection sort, yaitu misalnya kita diberikan data sebanyak 10 elemen array. Nah, datanya dalam bentuk tidak urut seperti yang ditampilkan di depan. Silakan diperhatikan. Maka kita bisa lakukan berdasarkan langkah-langkah yang tadi dijelaskan sebelumnya.
Nah, dari data yang ada tersebut, maka kita bisa lakukan literasi atau lakukan iterasi, dimulai dari iterasi pertama sampai nanti iterasi akhir sehingga data itu sudah menjadi terurut. Nah, yang pertama, maka dari prinsip yang tadi sudah dijelaskan di awal, maka yang pertama cari nilai terkecil dari indeks 0 sampai indeks 9 tersebut. Nah, didapatkan di sini yang terkecil yaitu nilainya 2. Nah, dari nilai 2 maka ini bisa kemudian akan ditukar dengan nilai yang ada pada indeks terakhir tersebut. Kenapa? Karena 2 ini yaitu nilai terkecilnya, ya. Nah, kemudian pada iterasi yang kedua ini didapatkan dari urutan iterasi pertama, ya. Iterasi pertama didapatkan 2, 10, 14, 37, 14, 3, 8, 19, 5 dan 2, 9. Maka dari data yang masih belum terurut dilakukan pada iterasi kedua. Nah, di iterasi kedua, di sini prinsipnya sama. Kita akan terus mengulang mencari nilai terkecil, tetapi dimulai dari indeks setelahnya iterasi pertama, yaitu pada iterasi indeks ke-1. Nah, ini perhatikan. Jadi, setelah kita lihat bahwa data di sini ada 10, 14, 37, 14, 38, 19, 5 dan 29, maka data yang terkecil kita temukan yaitu 3, ya. Nah, maka 3 ini kita nanti akan tukar, ya. Nah, 3 ini kita pastinya akan ditaruh di indeks yang pertama. Kemudian penukarnya yaitu pada posisi angka pada indeks yang ditinggalkan dari angka terkecil tersebut, gitu ya. Nah, kemudian didapatkan angka hasil dari iterasi kedua yaitu 2, 3, 14, 37, 14, 10, 8, 19, 5 dan 29. Nah, kemudian karena belum terurut maka dilakukan pada iterasi berikutnya yaitu iterasi ke-3 yang akan dimulai dari indeks kedua. Nah, pada indeks kedua ini kita akan cari nilai terkecil juga. Nah, kalau kita perhatikan berarti akan dimulai dari angka 14, 37, 14, 10, 8, 19, 5 dan 29. Maka dari angka tersebut didapatkan yang terkecil yaitu 5. Nah, sehingga nilai 5 tersebut nanti akan ditukar, ya, dengan indeks di kedua tersebut, gitu ya. Kemudian dari angka 5 tersebut, ya, tempatnya nanti akan ditempatkan dari data yang sebelumnya akan ditempatkan oleh angka 5 tersebut. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa di sini masih belum terurut. Nah, maka kita akan lanjutkan kepada proses iterasi berikutnya. Nah, pada proses iterasi berikutnya di sini pada iterasi keempat. Nah, kalau Anda perhatikan dari dasar iterasi ketiga berarti akan dimulai dari angka berapa? Angka 37, gitu ya. 37 sampai indeks ke-9 tersebut nanti dicari angka yang paling kecil. Ditemukan angka berapa? 8. Nah, dari angka 8 tersebut nanti akan ditukar dengan 37. Nah, sehingga akan didapatkan urutan berikutnya yaitu 2, 3, 5, 8, 14, 10, 37, 19, 14, 29. Nah, dilanjutkan ke iterasi kelima akan dimulai dari angka 14 sampai angka 29. Ditemukan angka terkecil yaitu 10. Nah, sehingga 10 ini akan ditukar dengan posisi 14 yang di depannya tersebut. Nah, ini juga masih didapatkan angka yang belum terurut atau data yang belum terurut, sehingga akan dilanjutkan kepada iterasi yang ke-6. Nah, pada iterasi yang ke-6 di sini berarti akan dimulai dari angka berapa? Angka 14, ya. 14, 37, 19, 14, 29.
karena dilihat ke depannya dari angka ini tidak didapatkan yang lebih kecil dari angka 14, maka pada iterasi ke-6 ini tidak ada penukaran. Kemudian dilanjutkan pada iterasi yang ke-7, dimulai dari 19 sampai ke 29. Nah, di sini Anda perhatikan, berarti ada angka yang terkecil dari 19, 37 dan 29. Berarti didapatkan angka berapa? 19. Nah, sehingga 19 yang tersebut ya nanti akan ditukar ya. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan ya, pada iterasi koreksi ya, pada iterasi ke-7 ini yang ditukar angka terkecil dari 37, 19, 14, 29 yaitu 14. Nah, sehingga yang harus ditukar yaitu angka 14 dengan 37 ya. Kemudian dilanjutkan pada iterasi ke-8. Nah, di sini pada iterasi ke-8 dimulai dari 19, 37, 29. Bahwa angka 19 ini paling terkecil, maka tidak ada penukaran. Masuk ke iterasi ke-9. Nah, di iterasi ke-9 di sini dilihat bahwa 29, 37. Nah, ini artinya dari iterasi ke-8 37 dengan 29 angka terkecilnya yaitu 29, sehingga dilakukan proses penukaran. Nah, dari iterasi ke-9 maka akan diyakinkan pada iterasi ke-10. Nah, iterasi ke-10 dari data yang sebetulnya sudah terurut, tapi harus dipastikan ya bahwa kita akan lihat bahwa data ini sudah terurut, sehingga pada iterasi ke-10 yaitu sudah didapatkan secara final data terurutnya yaitu 2, 3, 5, 8, 10, 14, 19, 29, 37. Nah, ini hasil akhir dari pengurutan ascending atau dari data terkecil ke data terbesar. Bisa dimengerti ya? Nah, ini pseudocode ya dari algoritma atau pengurutan data ya, nanti digunakan untuk implementasi menggunakan program C++ selanjutnya gitu ya. Dari dasar pseudocode ini Anda perhatikan di sini diawali dari perulangan ya, dari perulangan I-nya kemudian sampai ke elemen yang ada, misalnya tadi ada 10 elemen, berarti dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9-nya gitu ya. Kemudian dilakukan pencarian, bisa ditemukan data terkecil itu menjadi sebagai kata kuncinya, sehingga nanti akan dilakukan penukaran jika posisinya memang memenuhi syarat untuk bisa dilakukan penukaran gitu ya. Nah, ini prinsip ini sesuai dengan pola ilustrasi yang tadi dijelaskan ya. Oke, studi kasus yang pertama. Nah, ini latihan. Coba diskusikan dengan teman-teman yang di sampingnya ya. Coba ini dikerjakan bagaimana iterasinya dari data yang sama yang tadi dilakukan proses ascending, sekarang dilakukan proses descending. Apa itu descending? Mengurutkan data dari besar ke kecil. Nah, artinya di dalam selection sort tadi prinsipnya kita itu bisa memulai atau membandingkan data mulai dari kecil dan juga besar. Nah, artinya di sini kita akan mengambil nilai yang besarnya, gitu ya prinsipnya. Jadi dari semua data dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9 secara urut kita akan telusuri, kemudian jika ditemukan data terbesar maka data tersebut bisa kita taruh di indeks ke 0. Nah, dan dilanjutkan sampai proses itu selesai terurut dari besar ke kecil. Coba ayo. Boleh langsung dijelaskan coba. Untuk iterasi pertama didapatkan angka berapa? 29. 37 ya. Jadi pertama kita ngecek dari indeks 0 sampai 9 karena yang paling besar itu angka 37, maka 37 ditukar dengan angka 29. Lalu untuk pengecekan kedua
kita cari dari indeks ke 1 sampai 9. Karena yang tadi awal 29 ditukar di posisi 37, maka 29 bertukar posisi dengan angka 10. Lanjut indeks kedua yaitu pengecekan dari 14 sampai 2, karena yang paling besar sementara itu angka 19 ditukar dengan angka 14, dan begitu terusnya sampai kita menemukan nilai angka dari 37 yang paling besar hingga yang paling kecil di angka 2. Oke, pertanyaan lanjutnya. Hasil iterasi pertama angkanya berapa? 37, Oke, nah kemudian untuk iterasi kedua 37, 29, 14, 10, 14, 3, 8, 19, 5, 2. Oke, good, benar ya. Jadi prinsip penukarannya sebetulnya tinggal kita lihat posisi nilai yang kita akan urutkan dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Itu ya prinsipnya ya. Oke, kemudian studi kasus berikutnya coba didiskusikan dengan teman-temannya. Jadi dari dasar pseudocode ya, dari urutan atau langkah-langkah secara selection sort tadi buatlah program sederhana untuk mengurutkan sama 10 data ya. 10 data itu bisa melalui inputan dari keyboard, bisa juga langsung diinputkan di codingannya. Nah, kemudian kalau kita lakukan pengurutan dengan metode selection sort, maka akan didapatkan hasil data terurut secara ascending dari kecil ke besar. Oke, coba didiskusikan sebentar. Oke, tadi dari sebelah kanan, sekarang dari sebelah kiri ada yang sudah mendapatkan hasilnya? Sudah? Oke, bisa disambungkan ke layar depan. Ini sampai enggak? Oh, kalau enggak tadi sampai sini aja. Jadi oke, itu hasilnya. Fungsinya di mana? di atas. Oke, fungsi selection sort ya. Nah, itu menggambarkan dari pola pseudocode tadi ya, mulai dari iterasi, kemudian ada sebuah perulangan, ada penukaran di saat memenuhi syarat yang dipilih kecil atau besar tadi. Oke, coba dikompil hasilnya. Hasilnya ini data sebelum diurut sama Data sebelum diurut, kemudian di bawah data setelah diurut. Perhatikan iterasinya. Ada iterasi pertama sampai iterasi ke-9, kemudian di akhir didapatkan data yang sudah terurut, gitu ya. Sesuai dengan apa yang kita lakukan pembahasan sebelumnya atau tidak, coba kita perhatikan. Mulai dari data pertama, berarti yang dicari nilai terkecil, ya. Setelah itu ditukar dengan nilai terbesar yang ini selama. karena pencariannya di
dimulai dari indeks ke 0 ya, dan didapatkan angka terkecilnya itu kebetulan di indeks akhir, maka ini akan ditukar ke posisi 29. Iterasi ke-6 juga didapatkan data-data yang sebelum terurut sampai terurut sama pada setiap iterasinya. Oke, benar. Oke. Oke, jadi apa yang kita sudah pelajari pada pertemuan malam hari ini ada 2 algoritma sorting ya. Oke, dasar kita bisa mengerjakan atau mengurutkan data berarti harus memahami yang namanya searching atau pencarian data ya secara transversal. Nah, dari 2 algoritma secara sequential sort dan juga algoritma quicksort, maka kita bisa simpulkan bahwa berdasarkan aspek metodenya selection sort ini bisa kita katakan sebagai pemilihan langsung gitu ya artinya ya. Kemudian quicksort ini yaitu divide and conquer ya, artinya tadi apa, mempartisi dan menyelesaikan gitu ya. Kompleksitas rata-rata pada selection sort ini didapatkan n pangkat atau n kuadrat atau banyaknya data dipangkatkan kalau 10 ya berarti menghasilkan 100 langkah ya untuk bisa kita mengurutkan. Kemudian untuk quicksort yaitu n log n. Untuk stabilitasnya untuk selection sort ini untuk karakter berbagai data tidak stabil. Quicksort juga sama, tidak stabil juga. Untuk efisiensinya selection sort ini duduk di data yang besar. Kalau untuk quicksort ini berarti lebih efisien untuk data yang besar. Kemudian untuk alokasi ruang tambahan ya di sini kompleksitas waktunya yaitu tidak tergantung jumlah data ya, di sini satu berarti tidak tergantung pada jumlah banyaknya data gitu ya. Kemudian kalau secara quicksort di sini log n rekursif gitu ya. Kemudian untuk aspek implementasi ya, selection ini kecenderungannya dari ilustrasi sampai kita membuat fungsi program bahasa C++ lebih mudah dipahami dan lebih mudah dipraktikkan gitu ya. Kemudian untuk quicksort ini perlu pemahaman lebih terkait dengan posisi pivotnya gitu ya. Jadi itu yang perlu dipelajari kembali terkait dengan status pivot dan rekursif kiri yang bagaimana, rekursif kanan yang bagaimana. Ya, untuk pertemuan hari ini ada yang ditanyakan kembali? Cukup? Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini ya. Kita akan ketemu di materi selanjutnya yaitu pada pertemuan pekan selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya yang telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu ya. Kemudian masih sehat semua dan dengan ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.